Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya akan mempresentasikan tugas besar struktur data, yaitu program manajemen antrian klinik berbasis Python yang mengimplementasikan 10 konsep struktur data dan algoritma. Pertama-tama, saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu, lalu ke source code dan implementasi demo di program terminal. Oke, di flowchart pertama ini terdapat menu utama. Ini merupakan pusat dari seluruh program. Program berjalan dalam loop utama sampai user memilih keluar. Menu utama menampilkan waktu real time, layanan yang sedang buka, dan total pasien. User memilih menu 1 sampai 8. Kalau memilih menu 8, program akan berhenti. Terus ada menu pendaftaran pasien. Flowchart ini menjelaskan proses pendaftaran pasien baru. Alurnya dimulai dari validasi nama, umur, dan layanan. Setelah valid, data pasien langsung disimpan ke beberapa struktur data sekaligus seperti dictionary, quick, dan hash table, serta stack. Terus ada panggil pasien. Flowchart ini menerapkan konsep queue atau FIFO. Pasien pertama pendaftar akan dipanggil lebih dulu. Di proses ini, program juga mengubah status pasien menjadi dipanggil lalu menyimpan data pasien tersebut ke riwayat link list. Terus ada pencarian pasien. Dibagi menjadi dua metode. Pertama, pencarian berdasarkan ID menggunakan hash table yang langsung menuju ke bucket tertentu dengan kompleksitas mendekati O1. Kedua, pencarian berdasarkan nama menggunakan linear search memeriksa data satu persatu dengan ON. Terus ada pengurutan data. Flowchart ini menjelaskan algoritma selection sort. Algoritma yang menggunakan dua loop, outer loop dan inner loop. Program mencari nama paling kecil atau paling besar lalu melakukan swap. Hasil akhir, data pasien dapat diurutkan dari A sampai Z ataupun Z sampai A. Terus ada riwayat pasien, flowchart ini menggunakan traversal pada link list. Program membaca note dari head sampai menemukan none. Isi riwayat adalah seluruh pasien yang sudah dipanggil sebelumnya. Terus ada log tindakan. Di bagian ini menggunakan konsep stack atau LIFO. Semua aktivitas program akan tercatat di log. Data yang paling baru akan masuk dan berada di posisi paling atas dan diberi tanda top. Terus ada kelola layanan, voucher ini menggunakan struktur dataset. Kalau ingin membuka layanan, program menggunakan operasi add. Kalau ingin menutup layanan, menggunakan discard. Set membuat pengecekan dan perubahan layanan menjadi lebih cepat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian source code. Di sini ada list, variabel nomor urut 0 menggunakan list agar nilainya bisa diubah tanpa global keyword. Terus ada tuple, variabel layanan yang menyimpan kode layanan, nama layanan, dan biaya. Tuple dipilih karena sifatnya immutable. Terus ada set, layanan buka digunakan untuk menyimpan layanan yang sedang aktif. Set membuat pengecekan menjadi lebih cepat. Terus ada dictionary, program dictionary menggunakan untuk beberapa fungsi, seperti data pasien sebagai database utama pasien, antrian sebagai DQ tiap layanan, dan counter untuk menghitung nomor antrian setiap poli. Terus ada link list, program menggunakan class node dan link list, metode tambah, menyambung node baru ke akhir link list. Metode ambil semua digunakan untuk traversal link list. Terus ada hash table. Hash table memiliki 10 bucket. Fungsi index mengubah ID pasien menjadi bucket dengan menjumlahkan nilai ASCII setiap karakter lalu dimodulo 10. Terus ada quick. Quick diimplementasikan menggunakan list. Quick memakai append dan dequeue memakai pop. Terus ada stack juga menggunakan list biasa, lokasi append digunakan sebagai push, dan data terakhir menjadi top. Terus ada sorting, program menggunakan algoritma selection sort atau mengurutkan data pasien berdasarkan nama, baik ascending maupun descending. Terus ada searching, terdapat dua metode pencarian. Pertama ada linear search untuk mencari nama, terus ada hash search untuk pencarian ID secara cepat. Oke, di menu satu atau daftar pasien baru, di menu ini alurnya dimulai dari validasi input, nama pasien tidak boleh kosong, lalu umur dicek dengan try except agar program dapat tidak crash saat user memasukkan huruf. Lalu layanan dicari dari tipe layanan, kalau layanan ditemukan, program mengecek status melalui set layanan buka. Kalau semua valid, program buat ID dipanggil. List nomor urut 0 bertambah otomatis untuk menghasilkan ID seperti P001 dan P002. Nomor urut antrian juga dibuat berdasarkan kode layanan misalnya U001 atau G001.
Data pasien kemudian dibungkus dalam dictionary berisi ID, nama, umur, keluhan, layanan, nomor antrian, biaya, waktu daftar, dan status. Lalu data pasien disimpan ke dictionary utama, quick antrian, table, dan stack log tindakan. Terus ada menu kedua, panggil pasien. Diawali fungsi program menampilkan pasien paling depan dari setiap antrian menggunakan proses pick. Setiap layanan dipilih dari valid. Program melakukan dequeuing menggunakan pop 0 karena sifatnya memakai Vivo. Pasien yang datang lebih dulu akan dipanggil lebih dulu. Pasien diubah menjadi dipanggil pada dictionary dan hastable dengan cara tetap konsisten. Selanjutnya, data pasien dimasukkan ke dalam link list riwayat menggunakan metode tambah. Terakhir, aktivitas pemanggilan pasien dicatat ke stack log aksi. Terus ada menu ketiga, pencarian pasien. Di menu ini ada dua metode pencarian menggunakan performa yang berbeda. Satu, pencarian berdasarkan ID. Pencarian ID menggunakan hash table, fungsi indeks akan menghitung bucket berdasarkan nilai asli karakter ID. Lalu langsung menuju bucket yang sesuai. Terus yang kedua ada pencarian berdasarkan nama. Pencarian nama menggunakan linear search dengan list compression pada data pasien values. Program memeriksa data satu persatu sampai menemukan nama yang cocok. Semakin banyak data pasien, proses pencarian akan semakin lama. Terus di menu keempat, pengurutan data. Fungsi selection sort menerima data pasien dan parameter ascending. Di dalam terdapat nested loop. Outer loop menentukan penentuan posisi kandidat, terus inner loop untuk mencari nama paling kecil atau paling besar. Kalau ditemukan posisi yang sesuai, program melakukan swap menggunakan tuple unpacking. Hasil akhirnya dikembalikan ke menu urut lalu ditampilkan dalam bentuk tabel. Terus di menu kelima, riwayat pasien. Menu ini menggunakan metode riwayat ambil semua. Di dalam metode tersebut, pointer dimulai dari self-health. Selama pointer belum bernilai non, maka data node akan dimasukkan ke list hasil. Lalu pointer bergerak ke node berikutnya, menggunakan turn next. Hasil akhirnya ditempatkan dalam bentuk tabel riwayat pasien. Kalau dalam ada pasien, maka program akan menampilkan peringatan. Terus di menu 6, log tindakan. Menu ini menerapkan konsep stack dengan metode LIFO. Program melakukan loop pada log aksi menggunakan enumerator. Jika indeks saat ini sama dengan panjang stack, berarti data tersebut adalah elemen terakhir yang masuk. Program akan memberi tanda top pada tindakan terbaru. Semakin bawah posisi datanya, berarti semakin baru aktivitasnya. Terus ada menu 7, kelola layanan. Di menu ini menggunakan struktur dataset. Untuk membuka layanan digunakan metode add, sedangkan menutup layanan menggunakan discard. Discard dipilih karena tidak menimbulkan error walaupun data yang ingin dihapus ternyata tidak ada. Perubahan status layanan langsung terlihat di menu utama karena header program bersifat dinamis. Terus menu utama jantung program. Seluruh program dibungkus menggunakan while true sehingga menu terus berjalan sampai user memilih keluar. Header program dibuat ulang secara dinamis, list compression digunakan untuk menampilkan layanan yang sedang buka secara real time. Program lalu menunggu input user untuk menggunakan if else elif untuk mengarahkan menu. Jika user memilih menu 8, program akan berhenti menggunakan break. Oke, sekarang kita akan mencobanya di terminal. Di sini tampilan awalnya kita disuruh milih 1 sampai 8, kita pilih 1 untuk pasien baru. Nama pasien Adi, umur 18, keluhan demam, terus berarti umum. Nah, di sini kita pencet enter, terus kita masukkan pasien baru lagi. ASI, umur 19, terus gigi, berarti gigi. Terus kita kembali lagi. Nah, di sini tuh kita dapat melakukan pemanggilan. Nah, di sini kita panggil dari umum. Nah, kita enter, terus kita eh, ke menu 3 cari pasien. Kita pakai ID, terus kita pakai P.
Nah, kita urutkan dari A sampai Z. Oke. Oke, di sini di riwayat pasien yang dilayani itu baru Adi, terus kita akan masuk ke log tindakan. Ini sudah tercatat semua, terus kita masuk ke kelola status layanan. Kita pilih tutup, terus kita ambil misal anak. Oke, terus kita keluar. Oke, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.